kesepakatan, saya punya satu pengertian, gagal untuk melebur. Kalimat utamanya, gagal untuk melebur atau tidak. Kalau seandainya hidup kita di dalam suami istri itu mengerti betapa besarnya kuasa melebur dengan pasangan, itulah dampaknya sangat besar. Ayat ini terjadi jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, itu dampaknya besar. Kesepakatan ini bukan bicara lebih umum, walaupun kesepakatan adalah bahasa umum. Tapi kesepakatan ini punya dampak yang besar. Apa saja yang kamu minta kepada Bapamu di surga akan dikabulkan. Kesepakatan itu melahirkan kesehatian. Sehati sepikir gak gampang. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada jemaat? Yesus berkata, aku memberi perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Supaya dunia tahu kalau kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu saling mengasihi. Dari saling mengasihi itu, naik levelnya. Sepikir. Naik levelnya. Sehati. Naik levelnya. Sepakat. Naik levelnya. Terus naik kepada level yang lebih tinggi. Makanya lihat. Anak-anak kerajaan pernikahannya seperti apa. Yang jadi masalah adalah anak-anak kerajaan atau anak-anak terang pernikahannya tidak baik. Itu yang jadi masalah. Karena gagal melebur itulah konflik kecil-kecil. Mau ke gereja bertengkar dulu. Mau bagaimana hatinya menerima kebaikan Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin pelayanan mau ke gereja, mau pelayanan bertengkar dulu. Urusan-urusan kecil-kecil karena memang poinnya gagal melebur. Gagalnya melebur itu nggak identik dengan usia pernikahan. Ada yang 20 tahun, yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Nggak ditentukan dengan jumlah. Tapi dari kemampuan seseorang melebur dengan pasangan. Melebur itu seperti apa? Melebur itu seperti gelas. Ketika sang istri berbicara, sang suami menjadi gelas siap untuk diisi oleh istrinya. Istri menuangkan kepada suami. Suami menuangkan kepada istri. Apa saja yang dituangkan? Dengarkanlah. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kesetara. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Sama-sama. Tetapi perbedaannya, laki-laki mempunyai panggilan sebagai kepala. Cuma sayangnya, setiap anak laki-laki dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, sifat kekanak-kanakannya banyak. Itu masalah. Itu yang membuat seorang laki-laki gagal menjadi kepala. Mungkin mainannya harus dirubah. Anak laki-laki mainannya mobil-mobilan, senapan. Kalau ibu-ibu kan dari kecil mainannya apa? Udah boneka. Sudah masak-masakan. Dari kecil sudah diformat satu kali dia akan jadi mama, dia akan jadi istri. Kalau laki-laki nggak diformat menjadi kepala keluarga. Makanya problem laki-laki adalah gagal menjadi dewasa. Sekalipun usia sudah dewasa. Banyak rumah tangga gagalnya adalah kalau rumah tangga itu ada anak 2. Si istri jadi punya anak 3. Karena si sulung adalah suaminya. Karena makin banyak sifat kanak-kanak dalam diri suami yang gak tumbuh dewasa. Itu yang jadi problem besar dalam rumah tangga. Walaupun Tuhan menciptakan setara, tapi banyak laki-laki gagal dewasa. Itu bahaya. Dari mana gagalnya seorang laki-laki menjadi dewasa? Gagalnya setiap kali ada masalah, dia bersembunyi di ketek istrinya. Makanya ada laki-laki yang bau acem. Karena sembunyi di ketek istrinya. Biar mamah yang maju. Apa-apa mama, apa-apa mama. Lama-lama tongkat kepemimpinan diambil alih sama istrinya. Nah, udah di situ jadi problem nanti. Itu lebih parah lagi. Anak-anak belajar yang salah. Bahwa di rumah ini laki-laki adalah panglima, tapi istri Pak 6 yang memegang kekuasaan. Anak-anak tahu
Ini rumah gak ada laki-lakinya. Ini rumah ibu suri yang memimpin pemerintahan rumah ini. Bahaya. Tuhan gak pernah menciptakan ibu suri memimpin rumah. Harusnya sang kepala yang memimpin rumah tangganya. Tapi karena laki-laki terlalu banyak sifat kekanak-kanakan dalam dirinya, itu yang jadi masalah. Banyak laki-laki gak mau ngambil tanggung jawab. Harusnya dia yang memikul tanggung jawab. Tanggung jawab itu memegang semuanya. Tetapi tanggung jawab itu juga diserahkan kepada istrinya. Ujung-ujungnya rumah itu gak ada laki-lakinya. Ujung-ujungnya ibu suri yang memimpin. Makanya poin ini harus menjadi topik penting. Di mata anak, ketika sang ayah gak bekerja, sang ayah gak pegang duit. Anak-anak tahu papahnya gak pegang duit. Apa yang terjadi ketika sang anak melihat papahnya gak pegang duit? Harusnya sebelum itu sang istri berkata kepada papahnya, semua pembayaran harus papah yang bayar. Gak boleh anak-anak tahu aku yang bayar. Supaya apa? Supaya anak-anak jangan salah baca tentang pernikahan. Tetapi realitanya adalah laki-laki udah kekanak-kanakan, mereka juga dilihat oleh anak-anaknya. Dan anak-anaknya gak pernah punya rasa hormat pada sang ayah. Itu pernikahan seperti kapal yang karam. Seremnya pernikahan itu karena sudah berubah posisi. Tuhan gak menetapkan sang kepala ada di bawah. Tuhan ingin mengembalikan. Struktur ilahi adalah sang kepala ada di posisinya. Memerintah. Didampingi oleh istrinya. Memerintah keluarga itu jauh lebih sulit. Kenapa? Karena anak-anak melihat pola betul atau tidak. Ketika anak-anak melihat pola yang salah, bahayanya adalah dia akan melakukan hal yang salah ketika dia masuk dewasa dalam pernikahan.